Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Lukas Setiawan. Hari ini saya akan membawakan materi terkait bagaimana sih pelaporan SPT tahunan badan menggunakan e-form. Oke, jadi seperti yang Bapak Ibu tahu ya, baru-baru ini DJP sudah mengeluarkan semacam pemberitahuan gitu bahwasannya ISPT akan segera dinonaktifkan gitu. Jadi artinya jika sebelum-sebelumnya Bapak Ibu lapor menggunakan ISPT, maka sekarang itu tidak bisa lagi gitu ya. Dan dianjurkan menggunakan e-form ya. Maka dari itu saya di sini akan memberikan gambaran bagaimana sih pelaporan SPT tahunan badan ya, SPT tahunan badan menggunakan e-form. Oke, kita langsung ke materi Bapak Ibu ya. Jadi untuk pakai e-form Anda harus login dulu di akun DJP online ya. Jadi Anda masukkan NPWP kemudian password ya sampai keluar menu seperti ini ya di DJP online ya. Kemudian Anda pilih lapor. Oke. Nah, begitu Anda pilih lapor, nah di sini Anda pilih yang e-form Bapak Ibu ya. Jadi Anda pilih e-form, Anda klik e-form, kemudian Anda pilih buat SPT. Oke, sebelum Anda pilih buat SPT, Anda perlu pastikan dulu Anda punya Adobe Reader ya untuk membaca file PDF ya, Adobe Reader yang 32 bit. Oke. Kalau Anda tidak punya, Anda bisa download atau unduh di ini yang kolom unduh Adobe PDF Reader. Nah, ini Anda bisa unduh di sini gitu ya. Oke, berikutnya saya langsung buat SPT karena saya sudah punya ya. Nah, ini tinggal diisi tahun pajak. Berarti kan kalau tahun ini 2021 ya. Nah, kemudian Anda pilih status SPT normal atau pembetulan gitu kan. Kemudian media pengiriman token. Token ini nanti seperti kode verifikasinya ya. Melalui email atau handphone ya. Saya pilih melalui email dan berikutnya adalah kirim permintaan Bapak Ibu ya. Begitu kirim permintaan ya, ini begitu diklik ya, Anda akan dapat file PDF nantinya dan kode token di email yang tertera gitu ya. Jadi contohnya nanti itu file PDF itu seperti ini. Ya, ini sudah saya rename ya. Kalau dibuka ya tampilannya akan seperti ini nanti Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Tampilannya seperti ini dan jangan lupa juga cek di email, pastikan Anda sudah mendapatkan kode verifikasi seperti ini ya. Kode verifikasi tertera seperti ini ya. Jadi ini nanti yang dimasukkan ketika Anda mau submit SPT-nya seperti itu ya. Nah, begitu Anda sudah dapat form e-form badannya, Anda tinggal buka. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Ya. Jadi kalau konsepnya e-form, pastikan data-data yang merah Anda harus isikan Bapak Ibu ya. Jadi di halaman pertama ini seharusnya kalau mengerjakan SPT itu kan dari halaman terakhir baru maju ke depan gitu ya. Nah, ini tapi di halaman yang induk dia kosong nih di nomor teleponnya ya. Anda isi dulu ya. Saya isi asal lah ya. Oke, selesai. Nah, ketika sudah selesai maka balik kita mengerjakan mulai dari yang belakang ya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari lampiran khusus ya 7A. Klik buka gitu, baru dia akan membuka lampirannya gitu. Nah, untuk membantu saya menjelaskan SPT tahunan badan pakai e-form ya, saya punya data contoh ya, data oret-oretan lah ya. Ada neraca, ada laba rugi, ada bukti potong, WPH 23 dalam negeri dan ada aset tetap ya. Kurang lebih datanya itu yang akan coba saya simulasikan. Oke. Kita mulai dari yang paling belakang, kredit pajak luar negeri. Oke, kredit pajak luar negeri ini kalau Anda punya, Anda tinggal pilih tambah Bapak Ibu ya. Anda pilih tambah. Nah, merah-merah ini harus diisi ya. Ini berhubung saya tidak pakai data kredit pajak luar negeri, jadi diabaikan aja. Jadi langsung lanjut ya ke halaman berikutnya 6A dalam hal ini ya. Nah, kemudian kalau sudah gini, klik buka, jangan lupa. Kalau tidak klik buka, dia akan tetap di halaman yang sebelumnya. Oke. Kemudian ini perhitungan PPh pasal 26 ya, sama ini pajak luar negeri ya, nggak ada, saya nggak ada data ini, jadi saya abaikan. Kemudian 5A ya, 5A ini adalah terkait cabang utama perusahaan ya. Jadi kalau perusahaan Anda punya cabang ya, itu tinggal ditambahkan di sini ya. Ini saya nggak ada, saya lanjutkan aja. Saya isi yang umum-umum ya Bapak Ibu ya.
Fasilitas penanaman modal, nah ini juga saya nggak ada ya. Jadi jika ada penanaman modal, Anda tinggal lengkapi data-data ini ya. Kemudian berikutnya 3A. Apa ini? 3A ini adalah transaksi yang memiliki hubungan istimewa ya. Jadi kalau perusahaan Anda ada transaksi hubungan istimewa, Anda tambahkan di sini ya. Lanjut 3A1 ini juga masih hubungan istimewa ya. Ini penyertaan transaksi dalam hubungan istimewa ya. Anda bisa isi kalau Anda ada hubungan istimewa. Kemudian 3A ya, masih dalam hubungan istimewa penyertaannya. Jadi daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa itu siapa aja sih? Anda bisa tambahkan. Jadi e-form ini semuanya tambah itu di bawah ya, hapus juga di bawah. Oke. Nah, berikutnya 2A. Nah, kerugian fiskal. Jadi kalau Anda punya kerugian fiskal, Anda masukkan ini sama lah. Menu-menunya pada dasarnya antara e-form dengan ISPT sama. Jadi kalau Anda sudah terbiasa menggunakan ISPT ya, Anda sudah terbiasa melaporkan secara digital, harusnya Anda sangat mudah dalam menggunakan e-form gitu. Hanya masalah user interface saja yang agak beda gitu. Tapi isiannya sama. Oke. Kerugian fiskal saya tidak ada, saya asumsikan perusahaan saya tadi contoh itu adalah perusahaan yang baru berdiri ya. Dan ini adalah penyusutan dan amortisasi. Nah ini saya baru masukkan nih ya, karena umumnya perusahaan punya aset tetap. Nah ini saya punya aset tetap ya, ada inventaris, saya tulis inventaris dan motor gitu ya. Nah kalau mau ngisi pilih tambah. Oke. Jenis harta ya, saya pilih inilah ya, harta berwujud. Kelompok harta ini kelompok 1 misalnya ya, ini namanya apa, inventaris ya, saya pilih yang general aja. Bulan, ini bulan apa nih, inventaris ini bulan 3 perolehannya ya, perolehan bulan 3 tahun perolehan 2021, harga perolehan 39579 960. Nilai sisa ini tidak ada ya, nilai sisa awal tahun ya, tidak ada. Metode penyusutannya ini menggunakan garis lurus. Penyusutan fiskal juga garis lurus ya. Jadi ini komersial, ini fiskal ya. Kalau komersial ini ya data komersial, data internal lah. Fiskal ini yang data teks ya. Penyusutan tahun ini 9410 883 ya, catatan di kosongnya aja. Kalau kosongnya di spasi ya. Kemudian saya tambahkan satu lagi ya, harta berwujud kelompok 1, nama harta motor ya, perolehan bulan 1 2021 15050 ya, 0, ini garis lurus, ini garis lurus. Penyusutannya 3762500 seperti ini ya, ini enggak ada. Berikutnya Bapak Ibu, Anda perlu isikan di sini gitu. Jadi jumlah karena ini gini. Jumlah penyusutan fiskal 13 sesuai data fiskal ya. Komersial Anda masukkan di data komersial Anda berapa gitu. Nah, ini saya asumsikan sama ya. 13 173 383. Nah, jadi nggak ada selisih gitu. Nantinya ini pindahkan ke formulir ya. Ini kalau Anda klik dia akan nyambung ke formulir 1771 yang angka 5 terkait apa? Koreksi fiskal gitu ya. Jadi kalau ini diklik ya, ini akan nyambung. Nah, langsung masuk ke sini 0 ya isinya ya, karena nggak ada selisih gitu. Nah, kalau sudah gini, saya balik lagi dulu yang lampiran 1A tadi ya. Nah, sampai di sini amortisasi fiskal saya tidak ada ya. Jadi saya bisa langsung lanjut ke lampiran 6. Oke, lampiran 6 ini adalah terkait penyertaan modal pada afiliasi ya. Saya gedein sedikit ya. Nah, nih, penyertaan modal pada perusahaan afiliasi ya. Ini asumsi saya nggak ada data afiliasi. Saya langsung lanjut ke lampiran 5, ada terkait apa ini, pemegang saham. Nah ini kalau ini harus ada ya. Ini misal Mr. A lah ya, alamatnya Surabaya, NPWP 000, bisa nggak ya? Oke, bisa ya, kita buat contoh aja lah ya. Jumlah modal, nah ini disesuaikan dengan data neraca ya. Modal disetor 317 501724 ya, 100% misal. Nah seperti ini.
Misalnya contoh ya, jadi ini kalau kayak gini udah selesai, saya lanjut ke lampiran 4 terkait penghasilan final dan tidak termasuk objek pajak. Oke, ini kalau Anda ada penghasilan final ya, jasa konstruksi, penjualan saham dan kawan-kawan, Anda masukkan sini ya. Yang non objek misalnya ada bantuan hibah, Anda juga bisa masukkan di sini. Saya tidak ada, saya langsung lanjut ke lampiran 3 terkait kredit pajak dalam negeri. Nah, ini yang bukti potong ya. Jadi kalau Anda punya PPh 22, 23 atau 26 Anda masukkan ya. Jadi kalau 22 di atas, yang ini yang bawah ini 23 atau 26. Oke. Saya asumsi ada deh. Dapat bukti potong dari PT XX ya, NPWP 000. Jenis penghasilan PPh jasa ya, imbalan jasa misal. Nah, ini Bupot, data Bupot. Objek pemotongannya 303 juta. 303. PPh-nya 6.060 ya. Nomor bukti ya, misal gini lah ya, tanggalnya di 22 Desember. Nah, misal seperti ini. Nah, kalau sudah diisi, jadi Anda isikan semua bupot-bupot yang Anda punya ya. Bisa pakai impor juga ini kalau yang cara impornya ya. Kemudian sudah, saya lanjut ke lampiran 2. Nah, lampiran 2. Nah, alamat. Oh, ini alamatnya belum. Ya, misal ini Surabaya lah ya. Oke. Ini sudah selesai. Kemudian saya harusnya ke lampiran 2. Nah, ini dia. Perhitungan harga pokok. Nah, di sini Anda masukkan pembeliannya berapa ya. Jadi Anda lihat di neraca deh, di laba rugi ya kalau pembelian ya. Pembeliannya 481.400 misal. 481.400. Kemudian persediaan akhir 258.340. 258.340. 258.340. Persediaan awal 278.300. 278.300. Nah, seperti ini. Jadi masukkan di kolom HPP. Nah, ini ada kolomnya, kolom HPP, kolom biaya usaha ya. Kemudian jadi HPP 501.360. 501.360, benar ya. Kemudian ini ada biaya pemasaran 60.53.800. Mana nih pemasaran nih? Maksudnya di kolom biaya usaha ya, 60.53.800. Oke, gaji 89. Mana nih gaji nih? Biaya gaji. Nah, ini 89 437.500 ya. Kemudian transportasi ada enggak ya? Transportasi ini ada nih. Transportasi 33541. 33541 100. Kemudian penyusutan. Ada enggak penyusutan? Nih penyusutan 3762500. 3762500. Ini angkanya sama dengan yang di lampiran aset tetap tadi ya harusnya ya. Ini harusnya jadi 13173. 13173 300. Nah, kemudian yang belum masuk ini yang secara global ya, saya masukkan global aja biar cepat. 102.362.400. Tak masukkan di biaya lainnya deh biar cepat ya. 102.362.400. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya HPP 501.360 ya. Terus biaya operasionalnya, jumlah beban operasional 244.568. 244.568 seperti itu ya. Kontrolnya dari situ. Oke, lampiran 2 sudah saya isi, berikutnya saya di lampiran 1. Oke. Nah, lampiran 1 ini di lampiran 2 tadi itu akan ngeling ke lampiran 1 ya, teman-teman ya. Anda tinggal masukkan peredaran usahanya. Peredaran usaha ini berarti yang ini ya, penjualannya ya 835.600. Nah, maka dia otomatis ngitung ya. Penghasilan netonya 89671. Benar enggak? 89671 sama ya. Terus ini penghasilan final ya, kalau ada koreksi positif juga dimasukkan ya.
Ini saya nggak pakai koreksi ya, biar cepat ya. Sehingga penghasilan neto fiskalnya 89671 ya, sama ya. Kemudian setelah itu saya masuk ke lampiran induk. Oke, jadi kalau induk ini pilih yang induk dulu ya, baru induk lanjutan. Nah, induk ini dia akan ngitung ya, dia akan ngitung penghasilan kena pajaknya sekian ya. PPh terutangnya 9863. Nah ini PPh terutang, ini saya gedein ya. Nah PPh terutang kan tarifnya 11% ya dari laba ini 9863 900. Oke. Nah, kredit pajaknya 6.060 ini dari PPh 23 tadi. Maka PPh yang harus dibayar sendiri adalah 3803. 3803 ini yang kurang bayarnya. Gitu ya teman-teman ya, ini tinggal diisikan kurang bayarnya dibayar di tanggal berapa, ini tergantung pembayaran ya. NTPN Anda lihat tanggalnya tanggal berapa, kalau sudah baru masuk ke induk lanjutan gitu ya. Induk lanjutan, nah ini masalah perhitungan PPh 25, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran tahun berikutnya. Nah ini berarti kan yang menjadi dasar angsuran adalah ini ya 9863 909. Nah, kemudian ini kredit pajak yang didapat selain PPh 25 60 ya tadi ya. Penghasilan ini tadi adalah ini 89671 900. Nah, seperti ini ya. Sehingga PPh terutangnya 9863 dikurangi kredit pajak 6.060 ya. PP yang harus dibayar 38, ini kurang bayarnya 3803, sehingga PPh 25 tahun berikutnya adalah 316.992. Seperti itu ya. Sampai di sini ini sudah selesai teman-teman. Anda tinggal isi tempat, misal Surabaya ya. Surabaya terus tanggal lapor ya. Kalau ini tanggal lapor misal tanggal sekarang ya. Terus Anda tinggal pilih kirim. Nah, saya klik kirim, nah Anda tinggal masukkan nih lampirannya, laporan keuangan ya. Kalau ada daftar nominatif Anda masukkan, dokumen-dokumen yang lainnya Anda masukkan sesuai yang tertera di sini ya. Dan Anda masukkan NTPN ya, ini tinggal diisi ya NTPN-nya berapa. Ya. Ini bisa enggak ya diisi ngawur ya. Jumlahnya saya isi sama nih. 3803810. Nah, misal gini ya. Terus saudara Anda masukkan kode verifikasi. Di awal tadi kan saya ada info terkait nomor token. Nah, ini isikan gitu. Di sini ya. Ini begitu diisi di sini. Nah, Anda pilih submit, itu sudah terlapor ya. Jadi oke teman-teman, jadi itu adalah gimana sih kita lapor SPT tahunan menggunakan e-form ya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam pelaporan SPT tahunan badan ya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.